Berdasarkan Surat Kepala BKN tanggal 27 September 2024, jadwal seleksi pengadaan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 saat ini sedang berlangsung proses seleksi administrasi. Progres pendaftaran seleksi P3K sampai dengan 25 Oktober 2024 untuk pelamar guru jumlahnya 251.640. Kemudian untuk P3K teknis yang mendaftar 996.080. Kemudian untuk pelamar P3K tenaga kesehatan sebanyak 92.066 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat Ibu Menteri Pan-RB bersama Bapak Wakil Menteri beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta jajaran, Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insyaallah kebahagiaan sehingga bisa menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Semoga dapat menjalankan tugas dengan sepenuh hati, dedikasi, sehingga dapat membawa perubahan pada Indonesia yang lebih baik. Izin Bapak Ketua, mohon kami memperkenalkan terlebih dahulu jajaran di BKN. Yang pertama ada Sekretaris Utama, itu Ibu Haja Imas Sukmariah. Yang kedua, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Bapak Suherman. Yang ketiga, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen ASN, Bapak Aris Windianto. Yang keempat, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi, Bapak Suharmen. Dan yang terakhir adalah PLT Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Ibu Imas Sukmariah. Pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang berbahagia, sesuai dengan agenda rapat pada hari ini, kami akan menyampaikan rencana strategis BKN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 26 ayat 2 huruf C dan D, dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang BKN, bahwasanya BKN menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Dalam menjalankan tugas tersebut, BKN melaksanakan beberapa fungsi. Yang pertama adalah perumusan penetapan kebijakan teknis manajemen ASN, kemudian pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, yang keempat penyelenggaraan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan teknis, sampai dengan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN. Dalam penjabaran tugas dan fungsi pada organisasi dan tata kerja BKN yang baru, terdapat penambahan tugas, yaitu pengawasan penerapan sistem merit, di mana fungsi sebelumnya diampu oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Bertambahnya kewenangan yang diberikan kepada BKN tentu berimplikasi pada perluasan penggunaan layanan BKN yang dari sebelumnya berfokus pada manajemen kepegawaian instansi pusat maupun daerah menjadi turut mengawasi penerapan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah sampai ke tingkat individu. Bapak Ibu yang saya hormati, BKN telah mengeluarkan surat pada tanggal 5 September tahun 2024 tentang jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 yang sampai saat ini sedang berlangsung, yaitu seleksi kompetensi dasar CPNS dengan progres sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut. Instansi yang telah selesai melaksanakan seleksi kompetensi dasar sebanyak 8 instansi pusat, instansi yang sedang melaksanakan SKD sebanyak 61 instansi pusat dan 45 instansi daerah,
instansi yang akan melaksanakan SKD sebanyak 19 instansi daerah. Pada tahun ini, sebanyak 3.035.723 pelamar sudah dinyatakan lulus administrasi dan ikut seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Dalam mengakomodir pelaksanaan SKD CPNS kali ini, BKN telah menyiapkan titik lokasi mulai dari wilayah Nusantara hingga mancanegara, di antaranya 36 titik lokasi kantor BKN, meliputi BKN Pusat, 14 kantor regional, dan 21 UPT BKN. Kemudian BKN juga melaksanakan seleksi di 75 titik lokasi mandiri BKN, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi di luar negeri. Berdasarkan surat Kepala BKN tanggal 27 September 2024, jadwal seleksi pengadaan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 saat ini sedang berlangsung proses seleksi administrasi bagi pelamar prioritas, tenaga honorer kategori 2, dan tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN. Progres pendaftaran seleksi P3K sampai dengan 25 Oktober 2024 untuk pelamar guru jumlahnya 251.640. Kemudian untuk P3K teknis yang mendaftar 996.080. Kemudian untuk pelamar P3K tenaga kesehatan sebanyak 92.066 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai dengan 2029 yang berdampak terhadap pemecahan beberapa instansi, BKN akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan surat edaran BKN bahwasannya seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Peraturan Presiden, Kelembagaan, dan Peraturan Menteri tentang SOTK instansi baru. Dalam persiapan penataan SDM tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, BKN akan melakukan mapping pegawai existing pada instansi dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian Pan-RB, dan instansi pemerintah. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, Badan Kepegawaian Negara melalui platform digital Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN sedang menyusun langkah-langkah yang dilakukan terhadap kementerian atau lembaga terdampak dari adanya Kabinet Baru Merah Putih. Yang pertama, memastikan layanan manajemen ASN tidak terganggu dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait. Yang kedua, BKN memfasilitasi proses yang berhubungan dengan layanan manajemen ASN. Dan yang ketiga, BKN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pan-RB dan instansi pembina jabatan fungsional untuk memastikan perubahan nomenklatur dan pengaturan baru kementerian agar tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan sistem dan integrasi ASN pada Kabinet Merah Putih 2025 sampai 2029, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon 1, eselon 2 yang mengacu kepada nomenklatur peraturan presiden instansi. Yang kedua, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan yang dikeluarkan oleh BKN, instansi melakukan verifikasi dan validasi by sistem pada SIASN. Dan yang ketiga, data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN. Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terupdate, maka instansi wajib melakukan update data terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, BKN melalui Direktorat PPASN yang mendukung digitalisasi manajemen ASN telah membuat fitur pengalihan ASN pada layanan sistem informasi aparatur sipil negara dengan mekanisme sebagai berikut. Instansi dapat menampilkan dan mendownload data ASN hasil mapping BKN yang dialihkan per unit eselon 1 dan eselon 2. Instansi induk melakukan checklist atau memilih data ASN yang akan dialihkan ke instansi tujuan. Instansi induk melakukan verifikasi dan menyetujui pengalihan ASN tersebut. Yang keempat, usul tersebut diterima oleh BKN dan selanjutnya ditetapkan SK pengalihan ASN.
Dan yang terakhir, SK pengelolaan ASN tersebut dapat diunduh pada sistem yang sudah dibangun oleh PKM. Bapak pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati, berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil dan P3K. Dengan rincian untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejumlah 453 ASN. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 710 ASN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN, dan yang terakhir Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 ASN. Sehubungan dengan penataan tenaga non-ASN, pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama difokuskan bagi guru, bidan, tenaga honorer kategori 2, serta tenaga non-ASN yang dimulai pada tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024. Sampai dengan 20 Oktober 2024 ini, tenaga non-ASN yang ada dalam database PKN sebanyak 1.789.046 orang, yang nanti insya Allah akan diselesaikan sesuai dengan mandat Undang-Undang ASN sampai dengan 31 Desember 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, tentu fungsi PKM yang berkaitan dengan pengawasan sistem merit akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam Peraturan Presiden tersebut. Untuk itu, BKN telah melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian pelaksanaan sistem merit. Kemudian mendorong instansi untuk segera menggunakan sistem manajemen talenta dalam proses pengisian JPT. Kemudian pengawasan pengendalian manajemen ASN melalui NSPK, serta melakukan pengisian JPT melalui aplikasi yang sudah dibangun secara terintegrasi oleh BKN.